Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Stefanus Adrian Chandra Wijaya. Beliau adalah equity analyst dari Philips Sekuritas Indonesia. Ya, Mas Chandra, kita akan lanjutkan kembali. Ini di segmen ini kita akan coba sampaikan beberapa rekomendasi saham yang Anda bisa berikan untuk masyarakat investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Silakan Mas Chandra, apa saja? Baik, kalau kita lihat memang kalau untuk yang investor yang tipe scalping atau ingin main harian, tadi komoditas juga cukup menarik ya, harga batu bara dan CPO juga cukup menguat. Cuman kalau untuk yang ketinggalan buat investor ataupun trader boleh mempertimbangkan untuk masuk di saham-saham seperti Indofood, TBIG, ICBP, Waskita dan juga BSDE buat disimpan kira-kira 1 minggu ke depan. Oke, kalau kita bicara mengenai Indofood yang pertama tadi Anda sebutkan begitu, memanfaatkan momentum apa? Akhir tahun kah? Kemudian ada libur panjang kah? Atau bagaimana? Oke, bisa kita lihat memang ini dari pergerakan juga masih stabil, kinerja keuangan Q3 juga kalau saya lihat terakhir masih belum rilis ya, bisa kita lihat ada peningkatan nanti pada kinerja keuangan ketiga dia. Lalu bisa kita lihat sekarang meskipun harga cenderung sideways, ini ada potensi untuk akhir tahun Desember, karena dia masuk di proporsi LQ45 juga, ada juga potensi window dressing juga nih buat di Indofood. Jadi cukup menarik juga untuk Desember ini. Masih ada peluang window dressing meskipun banyak yang bilang sudah dipakai sebelumnya begitu. Iya. Ya, untuk window dressing memang masih ada potensi mungkin agak cenderung lebih lemah ya dibandingkan penguatan-penguatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan 1-2% lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sih untuk Desember. Baik, seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah mulai terkena aksi jual, nampaknya Indofood juga sama nih, kondisinya melemah sekitar 1,71% di level 7.175. Bagaimana support resisten kemudian the best entry yang bisa Anda sarankan untuk masuk di Indofood? Oke, untuk Indofood sendiri kita ada supportnya di level 7.000 dengan resisten di level 7.600. Jadi kalau masuk Indofood, kalau saya pribadi melihat ini kita bisa masuk secara bertahap di kisaran level 7.000 hingga 7.100 untuk 7.000 hingga 7.150 untuk Indofood itu sendiri. Oh, berarti cicil beli level-level saat ini pun yang sedang mengalami tekanan sampai menyentuh level mungkin 7.000-an, kita bisa mengambil posisi beli kemudian ditahan sambil menunggu nanti ada rebound ya, pembalikan arah sampai dengan 7.600. Ya. Oke, 7.600 berapa lama yang dibutuhkan? Apakah itu short term saja atau medium? Ini lebih ke arah medium term sih, karena sekarang kita bisa lihat kecenderungan investor masih lebih suka bermain di area komoditas seperti batubara dan harga juga CPO. Oke, itu dia. Berarti memang komoditas masih menjadi pilihan investasi di tengah pergerakan harga komoditas di pasaran internasional yang juga sedang mengalami kenaikan ya. Itu dia dari sisi komoditas. Kemudian saham pilihan lainnya ada Tebik ya. Tower Bersama Infrastruktur hari ini melemah 0,66%. Mas Chandra, bagaimana? Baik. Untuk Tebik kita bisa lihat ini potensi untuk jangka menengah panjang ya, meskipun sekarang masih agak koreksi. Oke. Kita bisa lihat Tebik sendiri itu untuk base entry-nya boleh juga di harga sekarang juga masih oke. Oke, current price boleh ya? Boleh. Baik. Cicil beli saja sampai ada pelemahan lebih lanjut ke 1.400-an? Betul, cicil beli aja pelan-pelan, nggak apa-apa. Baik, kemudian bagaimana dengan potensi rebound yang bisa dilakukan oleh Tebik? Apakah ini pelemahan seiring dengan pelemahan indeks saja atau lebih kepada aksi jual yang dilakukan investor? Baik, untuk kita bisa lihat itu ada dua faktor ya, aksi jual juga bisa, karena kemarin TBIG juga kenaikan juga cukup signifikan ya. Baik. Satu hari dia sempat naik sekitar 6% buat TBIG, jadi ada rehat sebentar nampaknya, aksi jual sedikit, namun masih ada berpotensi buat rebound juga ke depan. Oke, itu dia. Peluang ke level berapakah resisten yang bisa dicapai setelah kita masuk current price untuk TBIG sampai dengan 1.400-an? Baik, untuk TBG sendiri kalau kita lihat dari fundamentalnya ada potensi dia untuk ke level 1.700 kalau buat TBIG. Jadi memang masih cukup menarik buat kita hold agak jangka menengah sampai panjang. Oh, menengah panjang 1.700-an ya. Berarti menarik nih kalau kita simpan untuk investasi. Selanjutnya ada sektor properti yang Anda sampaikan, BSDE ya. Seberapa menarik? Apakah karena adanya penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia atau secara fundamental BSDE masih oke? Baik, kalau kita bisa lihat memang penurunan suku bunga acuan juga cukup menarik. Tapi kalau kita lihat juga itu juga tidak langsung inline ya. Maksudnya suku bunga kredit juga tidak langsung turun oleh perbankan. Yes. Kita bisa lihat memang sudah mulai ada perbaikan di sektor properti ya. Sudah mulai ada
peningkatan penjualan dan juga land sales di Baik. kuartal ketiga kemarin, dan berharap di kuartal keempat juga masih cenderung meningkat juga. Dan bisa kita lihat hari ini buat BSD sendiri dia berada di atas MA20 ya, jadi memang sudah cukup enak juga buat membelinya untuk BSD sendiri. Ya memang kalau kita lihat dari sektor properti ada banyak pihak juga yang merekomendasikan atau memproyeksikan ada kenaikan sekitar 20 sampai dengan 25% untuk sektor properti paling tidak sampai dengan akhir tahun ya di kuartal 4 ini. Apakah itu menjadi momentum yang juga yang bisa dimanfaatkan? Bagaimana dengan produk-produk mereka? Kemudian marketing sales mereka begitu sejauh ini? Baik, memang kalau untuk dari sisi secara akumulatif ini turun cukup dalam ya. Namun kalau buat beberapa emiten ada juga yang telah di atas ekspektasi pre-marketing sales-nya, ada juga yang belum. Tapi kalau secara akumulatif, secara keseluruhan, itu rata-rata mereka pre-marketing sales-nya sekitar 70% dari target yang telah mereka terapkan. Itu dia untuk BSD. The best entry di berapa kemudian potensial upside-nya bisa kemana? Oke, untuk best entry kalau saya lihat di level sebetulnya 1050 sampai 1070 itu masih oke, dan untuk resisten dia berada di area 1125 buat BSD. Oke, 1125 itu dia peluang untuk resisten. Sama, itu jangka menengah juga. Ya, betul. Ini nampaknya ada jangka menengah. Berarti memang rata-rata yang direkomendasikan untuk jangka menengah ya nampaknya ya. Indofood, Betul. Tebik, BSDE, dan juga terakhir tadi ada ICBP juga yang Anda sarankan strateginya sama dengan Indofood atau bagaimana? Oke, buat ICBP sendiri, ini strategi juga mirip. Kita bisa cicil beli juga untuk Baik. ICBP. Cicil beli sampai ke berapa saja? Oke, untuk entry point, kisaran level harga 9.800 sampai 10.000 itu masih oke buat entry. Jadi Oke. kita masih tunggu lagi sedikit, sekarang 10.300 ya. Lalu buat resistennya, ini untuk dari konsensus sendiri, buat ICBP secara fundamental, dia itu potensinya masih jauh ya. Untuk ICBP sekitar harganya 12.000. Oh, 12.000. Ya, Wow, itu untuk 1 tahun ke depan begitu? betul, untuk 1 tahun ke depan ICBP. Wih, menarik dong, karena hari ini sedang turun cukup dalam loh, hampir 4%. Mas Chandra, Betul. kalau kita lihat dengan pelemahan yang terjadi dari ICBP, ya memang kalau kita lihat dalam 1 pekan terakhir juga kan trennya lagi mengalami kenaikan juga. Kemudian dalam 1 bulan kencang juga begitu. Jadi ini lebih kepada aksi jual, profit taking begitu, yang dilakukan investor atau ada trigger lain sih kalau menurut Anda, Mas Chandra, untuk pelemahan yang dialami oleh ICBP hari ini? Nah, ini kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, dengan adanya kenaikan harga komoditas, pastinya mereka pada pindah ke sana. Sehingga untuk saham-saham konsumer yang cenderung defensif, mereka akan cenderung taking profit dan berpindah ke saham-saham yang sedang rally untuk hariannya. Lalu kalau kita lihat, memang secara valuasi untuk ICBP sendiri, memang itu sudah cukup rendah ya. Dia berada di area -2 standar deviasi secara EV/EBITDA, rata-rata 5 tahun. Jadi memang sudah cukup murah kalau kita mau investasi di ICBP. Cuman waktunya memang agak panjang untuk ICBP. Gitu. Iya, 1 tahun peluang ke 12.000 itu worth it sih sebenarnya dengan kondisi saat ini ya. Dilihat pelemahan sudah meninggalkan tadi sempat terendahnya 10.150 begitu. Sementara Anda sarankan 9.800 sampai dengan 10.000. Apakah current price kita sudah bisa cicil beli atau menunggu saja di level 10.000? Baik. Kalau saya pribadi ini masih wait and see ya, karena kalau kita lihat IHSG nampaknya masih belum bisa nembus ke level di atas 5.800 ya. Hari ini cenderung agak koreksi, masih belum bisa nembus ke atas itu. Ya. Jadi kita masih boleh tunggu lagi agak di bawah buat ICBP. Itu dia, untuk beberapa saham yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan yang nampaknya sudah mulai terkena aksi profit taking ya. Seperti yang Mas Chandra katakan memang sudah rawan 5.800 menjadi level yang cukup sulit ditembus juga. Kita akan cermati apakah ini akan berlangsung sampai dengan penutupan di sesi pertama, kemudian di sesi kedua ada pembalikan arah atau tidak. Kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan IHSG ke depannya. Baik, Mas Chandra terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Chandra dan stay healthy. Ya, sama-sama Mas, stay healthy juga. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Stefanus Adrian Chandra Wijaya. Beliau adalah equity analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Di segmen berikutnya kami hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.